Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk belajar bersama matematika tentang mengubah dan mengurutkan pecahan. Kesungguhan membuat belajar terasa lebih menyenangkan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh belajar, maka pelajaran matematika akan terasa lebih menyenangkan. Sebelum kita belajar bersama, Ustazah sudah mempersiapkan video bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Linknya sudah ada di atas sini, sudah Ustazah tulis. Kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya, yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian Lorentz. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2. 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang di depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Oke, kita sudah menyaksikan video bersama-sama. Sekarang sudah punya dua contoh soal. Yang pertama, kita disuruh untuk mengubah ke pecahan campuran, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, salah satu syarat pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran itu pembilangnya ini ya. Pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Di sini sudah memenuhi syarat, bukan? Oke, per itu artinya bagi. Jadi 25/6 itu sama dengan 25 dibagi 6. Kita sepakat menggunakan cara yang per
pertama, 25 dibagi 6 sama dengan 4. Sisa 1. 4 kita tulis di sini 4. Sisa 1 kita tulis di pembilangnya. Terus penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap 6. Berarti 25/6 sama dengan 41/6. Saudara, bagaimana kalau sebaliknya? Dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, seperti ini. Contoh, 23/7. Ini kan pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kalau dari pecahan biasa ke pecahan campuran, kita bagi. Kalau dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kita kalikan. Berapa, Ustazah? Kita lihat di sini. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14, kita tambah 3, 17. Kita letakkan di pembilang. Jadi, 17 per penyebutnya tetap 7. Jadi, 23/7 sama dengan 17/7. Dikalikan. Pecahan biasa ke campuran kita bagi, campuran ke biasa kita kali. Oke, sudah paham anak-anak? Kita lanjut ya. Mengubah desimal ke pecahan biasa. Ustazah juga sudah menyediakan videonya. Linknya sudah Ustazah tulis di situ. Kita saksikan bersama ya. Kita akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar berbahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan pelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10. 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang lipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu lipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu seper-10-an, angka 5 itu seper-100-an, dan angka 4 itu seper-1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah seper-10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu seper-10-an, berarti jawabannya sama dengan per-10. Nah, untuk atasnya gimana, Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pilihin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10.
Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu sepersepuluhan, dan 5 itu seperseratusan. Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 peta biasanya adalah 275 per 100. Oke, lanjut lagi, yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya, 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Oke, sekarang sudah punya 2 contoh soal. Bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya? Contoh 0,25. Kita lihat di sini. Ini ada koma. Di sebelah kanan koma atau di belakang koma ada berapa angka? Kita hitung 1, 2. Karena dia di belakang koma ada 2 angka, berarti dia per 100. Jadi kita tulis per 100. Kemudian pembilangnya diisi apa Ustazah ya? Kita tinggal copy aja, kita salin di sini. Ini ada angka 25, kita pindahkan ke sini, kita salin ke sini. Oke. Udah jelas? Jadi kita lihat yang di belakang koma ada berapa angka. Kalau 2 angka per 100. Kalau 1 angka per 1000. Kalau 3 angka per, mohon maaf, kalau 2 angka per 100. Kalau 1 angka per 10. Kalau 3 angka berarti per 1000. Karena ini di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Lanjut soal yang kedua. Sudah punya pecahan biasa yang harus diubah ke pecahan, mohon maaf, yang harus diubah ke desimal. 3/5. Kita lihat di sini. Penyebutnya 5, bukan? Ya. Desimal itu per 10, per 100, per 1000. 5 ini kita bisa jadikan per berapa? Per 10 kan? Kalau dijadikan per 10, maka 5 ini harus dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 2, 6. Jadi 3/5 sama dengan 6/10. Sama dengan berapa? Lihat di sini. Di sini per 10. Berarti di belakang koma ini, karena 10, berarti di belakang koma ini ada 1 angka. Kita tulis 6, kita pindahkan di belakang koma. Kemudian yang di depan koma apa? Angka 0. Tuh. Jadi, kita sudah belajar bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita jadikan apa dulu kalau pecahan biasa ke desimal? Per 10, per 100, atau per 1000. Itu kuncinya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mengubah ke bentuk persen. Sudah siapkan videonya. Mari kita saksikan bersama. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya.
kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simpel sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih. Tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan. Ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, kita sudah menyaksikan video bersama. Sekarang sudah punya 3 contoh soal. Mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Oke. Soal yang pertama, kita lihat di sini 3/4. Persen itu artinya per 100. Jadi 4 ini kita kalikan berapa biar jadi 100. 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan, 3 dikali 25 sama dengan 75.
4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 75/100 sama dengan 75%. Persen adalah per 100. Oke. Jadi langkahnya yang harus kita ingat adalah persen itu per 100. Jadi langkah yang pertama kita jadikan dulu penyebutnya itu biar jadi per 100. Jadi dikalikan berapa biar jadi per 100. Itu caranya. Kemudian soal yang kedua, 87%. Ingat, persen itu per 100. Berarti 87% ini kita ubah ke pecahan biasa sama dengan 87/100. Sama dengan berapa? Kita jadikan desimal ya. Ingat, karena dia per 100, maka kalau desimal berarti di belakang koma harus ada 2 angka karena dia per 100. Jadi 87 ini kan sudah 2 angka. Kita pindahkan dia di belakang koma. Lalu yang di depan koma berapa Ustazah? Ya 0. Karena di depan koma kan tidak ada angkanya. 87 kan sudah dipindahkan di belakang koma. Oke. Sudah. Sekarang soal yang ketiga. 0,54 sama dengan berapa? Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ingat, lihat di sini. Ini ada koma sebagai pembatasnya. Yang di belakang koma ada berapa angka? Kita hitung. 1, 2. Yang di belakang koma 2 angka kan? Berarti dia per 100. Oke, kalau sudah, apa yang dilakukan? Kita pindahkan angka 54 ini di tempat pembilang. Jadi 54 per 100. 54 per 100 itu sama dengan 54%. Oke. Sekarang kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Pecahan ke desimal. Desimal ke persen. Sudah kita pelajari semua. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengurutkan pecahan. Di sini kita disuruh mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Langkah pertama untuk mengurutkan pecahan adalah apa? Kita samakan penyebutnya. Kita lihat di sini. Ternyata penyebutnya sudah sama. Berarti kalau penyebut sudah sama gampang. Ustazah di sini ada angka 1 ya. Angka 1 di sini berarti sama dengan 9 per 9. Oke, kita disuruh mengurutkan yang terbesar. 1 di sini kan sama dengan 9 per 9 ya. Kita lihat di sini pembilangnya. Yang terbesar yang mana? 9 per 9 kan? 9 kan? Berarti 1 ini yang di urutan pertama. Setelah itu, setelah 1 atau 9 per 9, angka pecahan berapa? 8 per 9. Setelah 8, sebelum 8, 6 per 9, 5 per 9, 1 per 9. Sudah urut kan? Ini diurutkan dari yang terbesar. Kalau diurutkan dari terkecil bagaimana? Ya gampang, tinggal 1 per 9, 5 per 9, 6 per 9, 8 per 9, yang terakhir 1 atau 9 per 9. Kalau mengurutkan pecahan, kalau penyebutnya sama, gampang. Kalau penyebutnya tidak sama, bagaimana Ustazah? Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Pelajaran KPK sudah kita dapatkan di kelas 4. Oke, nih contohnya yang mengurutkan pecahan tetapi penyebutnya tidak sama. Ada penyebut 9, 6, 2, 18, dan 3. Berarti langkah pertama kita samakan dulu penyebutnya dengan cara apa? Mencari KPK-nya. KPK dari 9, 6, 2, 18, dan 3 adalah 18. Ustazah tidak bahas KPK ya, karena KPK sudah kita dapat di kelas 4 KPK. Oke, KPK-nya adalah 18. Oke, kita tulis di sini 18.
Kemudian bagaimana kita proses? Kalau penyebut sudah sama, kalau penyebutnya sudah diketahui 18, kita proses dulu. Bagaimana cara memprosesnya? Kita lihat bersama. 18 dibagi 9, 2. Jangan lupa kalikan 1. 2 kali 1, 2. 18 dibagi 6, 3. Dikali 5, 15. 18 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 9. Terus yang ini pecahan campuran. Kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Campuran ke pecahan biasa dikali. 18 dikali 1, 18 ditambah 1 sama dengan 19 per 18. Sudah ya. Sekarang yang ketiga. 18 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 12. Penyebut sudah sama. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Kalau penyebutnya sudah sama kan gampang. Mengurutkan yang terkecil, kita lihat pembilangnya yang paling kecil. Mana yang pembilangnya paling kecil? Ini kan 2/18. 2/18 ini kan senilai dengan ini, 1/9. Berarti urutannya adalah 1/9. Kemudian habis penyebut pembilangnya 2, lalu pembilang 9 ini kan 9/18. 9/18 ini sama dengan atau senilai dengan 1/2. Berarti 1/9, 1/2, 2/3, 5/6, dan yang terakhir 1/18. Jadi yang ditulis bukan yang ini, tapi yang kembali lagi kan yang ini. Ini hanya kita untuk mencari penyebutnya yang sama. Oke, kalau sudah penyebutnya sama kan enak di sini. Tinggal kita lihat di sini pembilangnya yang paling kecil yang mana, yang ini. Berarti 2/18 ini, 1/9 ini yang di urutan pertama. Oke, sudah paham anak-anak? Kita lanjut ya. Sekarang kita disuruh mengurutkan desimal. Di sini ada 7/8, 6/54, 0, mohon maaf, 7/7,8, 6,54, 0,76, 0,4, 6,5. Kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihat yang di depan koma ini, kita cari angka yang paling kecil yang mana. Ada 2 di sini, 0,76 dan 0,4. Mana yang lebih kecil? Ya 0,4. Berarti urutan pertama yang terkecil adalah 0,4. Lalu 0,76, lalu 6,5, lalu 6,54, dan yang terakhir 7,8. Yang tadi kita mengurutkan pecahan, sekarang kita mengurutkan desimal. Oke, gimana, mudah kan? Oke, Ustazah sudah menyiapkan 10 soal yang bisa kalian kerjakan. Soal tersebut Ustazah buat di Google Form, linknya sudah Ustazah tuliskan di sini, sudah kopikan di sini. Kalian bisa mengerjakan, dibuka linknya di situ. Soalnya itu mengubah menjadi pecahan biasa, mengubah menjadi pecahan campuran, menjadi desimal dan menjadi persen, dan mengurutkan. Oke, ini ada, Ustazah kasih contoh satu ya. 0,7 kalau jadikan pecahan biasa, di belakang koma ada berapa angka? Kalau ada 1 angka berarti dia per 10. Itu saja. Ingat persen itu per berapa? Per 100, berarti per 100. Terus angkanya tinggal disalin. Ini campuran menjadi pecahan biasa, berarti harus diapakan? Dikalikan. 8 kali 1 tambah 3. Taruh di pembilangnya, penyebutnya tetap. Terus ini diubah menjadi pecahan campuran. Syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar.
Nah, ini pembilangnya sudah lebih besar. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Dibagi. Terus ini diubah menjadi desimal. Dijadikan per berapa dulu? Per 10, per 100, atau per 1000. Kalau 5 ini bisa dijadikan per 10. Kalau sudah kan gampang. Di belakang koma ada berapa angka itu, nanti dilihat. Ini juga gampang. Sebelum dijadikan desimal, kalian ubah dulu jadi pecahan biasa. Persen itu per 100. Terus yang ini ubahlah menjadi persen. Berarti ini 17 per 10 kalian kalikan 100% langsung boleh, atau 100 ini kamu jadikan 10 ini penyebut 10 ini kalian kalikan jadikan per 100 dulu. Berarti kalau dijadikan per 100 dia harus dikali berapa? Kalau penyebut dikali 10 umpamanya ya, berarti pembilangnya juga dikali 10. Ada dua cara kan? Mengubah menjadi persen, langsung dikali 100%, atau penyebutnya kalian jadikan dulu per 100. Ini ada desimal, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka tadi per berapa? Per 100 kan? Per 100. Angka 7 ini tinggal dipindahkan ke pembilang. Setelah jadi pecahan biasa, kalian jadikan persen, kalikan 100%. Terus ini gampang, suruh mengurutkan yang terkecil. Penyebutnya sudah sama, tinggal diurutkan saja. Ini juga disuruh mengurutkan desimal dari yang terkecil, gampang. Dilihat dulu, yang di depan koma dilihat yang paling kecil yang mana. Loh, Ustazah di sini kok ada angka 3 saja. 3 di sini sama dengan 3,0. Kalau di belakang koma itu 0, tidak dianggap. Boleh ditulis 3,0 atau ditulis 3 saja boleh. Kemudian, sudah kan? Ada 10 soal. 10 soal ini dapat kalian kerjakan di link yang sudah Ustazah siapkan ini. Ya anak-anak. Allah akan memudahkan bagi yang selalu berusaha. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Terima kasih kita sudah belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.